Di tengah diskusi publik yang masih terfokus pada pencarian pelatih kepala untuk tim nasional senior, sebuah persiapan mendasar justru tengah berlangsung senyap di level yang berbeda. Tim nasional Indonesia U23, sang juara bertahan SEA Games, kini memulai langkahnya untuk sebuah misi yang ambisius, mempertahankan medali emas di Thailand 2025. Di bawah komando arsitek yang sama, Indra Syafri, PSSI melaporkan mengambil langkah strategi yang kini menjadi sorotan tajam di kawasan Asia Tenggara. Strategi ini adalah memanggil sejumlah pemain diaspora yang berkarir di Eropa untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Namun, langkah ini tidak berjalan tanpa gesekan. Sejumlah media ASEAN khususnya dari kubu Malaysia memberitakan telah menyuarakan reaksi keras terkait apa yang mereka anggap sebagai keuntungan yang didapat Indonesia, baik dari segi komposisi skuad maupun hasil undian grup. Malam ini, kami akan mengulas fakta-fakta di balik persiapan Timnas U23, strategi pemanggilan pemain diaspora, dan seperti apa respon faktual dari para negara pesaing di Asia Tenggara. Pemirsa, kita mulai dari inti misinya. Medali emas SEA Games 2023 di Kamboja adalah sebuah pencapaian bersejarah. Kemenangan itu mengakhiri puasa gelar selama 32 tahun dan menjadi penanda kebangkitan sepak bola usia muda kita. Kini, beban di pundak Indra Syafri dan anak asuhnya jauh lebih besar, membuktikan bahwa kemenangan itu bukan suatu kebetulan. Misi back-to-back ini adalah standar baru yang ingin ditetapkan. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dan tim pelatih dikabarkan tidak mau mengambil langkah setengah-setengah. Daftar 30 pemain telah diumumkan untuk pemusatan latihan. Fondasinya jelas, diisi oleh talenta-talenta terbaik yang telah teruji dari kompetisi Liga 1. Nama-nama dari klub seperti Persib, Persija, Bali United, dan Borneo FC menjadi tulang punggung tim ini. Ini adalah representasi dari hasil kompetisi domestik yang berjalan. Namun, yang menjadi pembeda dan kini menjadi pusat perhatian adalah inklusi dari para pemain diaspora. Laporan menyebut 3 nama utama yang diproyeksikan untuk memperkuat tim, Mauro Zylstra, Ivar Jenner, dan 1 nama yang cukup dipaparkan, Dion Marks. Marks adalah bek tengah berusia 20 tahun yang saat ini bermain untuk tim U21 dari klub Eredivisie Belanda NEC Nijmegen. Dengan postur yang dinilai ideal dan pengalaman kompetisi Eropa, pemain ketiga ini diharapkan dapat mentransfer standar permainan, disiplin taktis, dan mentalitas profesional ke dalam skuad. Di atas kertas, penambahan kekuatan ini terlihat signifikan. Namun poin penting pertama yang harus kita pahami. Laporan dalam video tersebut mengonfirmasi bahwa kehadiran para pemain diaspora ini belum final. SEA Games seperti yang kita ketahui tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Klub-klub Eropa tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka. Oleh karena itu, PSSI melaporkan saat ini sedang berada dalam fase komunikasi intensif. Mereka harus berdiskusi dan melobi klub-klub seperti NEC Nijmegen agar bersedia melepaskan kunci pemain mereka di tengah memutar kompetisi domestik Eropa. Ini adalah tantangan administratif dan diplomasi yang krusial, yang hasilnya akan sangat menentukan wajah akhir skuad Indra Syafri. Sambil menunggu kepastian tersebut, PSSI telah mengatur persiapan yang konkret. Jendela internasional November 2025 akan dimanfaatkan secara penuh. Alih-alih tim senior, tim U23 lah yang akan berlaga dalam 2 pertandingan uji coba. Lawan yang dipilih pun bukan lawan sembarangan, Timnas Mali U23. 2 laga ini akan dihelat pada 15 dan 18 November di Stadion Pakansari, Bogor. Pemilihan lawan dari Afrika ini jelas ditujukan untuk satu hal, menguji karakter, mental, dan kekompakan tim melawan tim yang mengandalkan kekuatan fisik dan kecepatan. Sebuah parameter penting sebelum bertarung di turnamen sesungguhnya. Kini kita beralih ke reaksi regional. Langkah Indonesia yang all out dengan memanggil pemain Eropa ini secara alami memicu sorotan dari media-media di negara pesaing. Laporan dari media Vietnam misalnya menyebut Indonesia kini memiliki daya ledak baru. Mereka memandang kombinasi pemain jebolan Piala Dunia U17 dan pemain Eropa sebagai ancaman serius terhadap ambisi mereka merebut kembali medali emas. Namun, reaksi paling keras dilaporkan datang dari Malaysia. Menurut video tersebut, pelatih Timnas U23 Malaysia, Nafuzi Zain, secara terbuka mengeluhkan hasil pembagian grup SEA Games 2025. Keluhan ini didasarkan pada fakta bahwa Indonesia yang dinilai memiliki skuad bintang justru tergabung di grup C yang oleh media Malaysia dianggap relatif ringan, bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Sementara di sisi lain, Malaysia harus berada di grup yang mereka klaim sebagai grup neraka.
bersama salah satu kandidat juara lainnya Vietnam dan Laos. Sumber yang sama bahkan menyebut bahwa beberapa media di Malaysia melabeli hasil undian ini seolah memberikan karpet merah bagi Indonesia untuk melaju ke semifinal. Dalam sebuah kutipan wawancara yang dilansir dari CNN, Nafuzizene menekankan pentingnya bagi tim untuk tidak membuat banyak kesalahan, terutama saat menghadapi tim kuat seperti Vietnam, Indonesia, atau Thailand. Ini adalah pernyataan yang secara tidak langsung mengakui tingkat kekuatan baru yang dibangun Indonesia. Penting untuk dicatat, protes atau keluhan ini adalah bagian dari dinamika dan perang urat saraf yang biasa terjadi menjelang turnamen besar. Ini adalah respon terhadap sebuah langkah strategi dan kini harus dibuktikan efektivitasnya di lapangan oleh Indonesia. Tentu saja, pertarungan di Asia Tenggara tidak hanya soal Indonesia dan Malaysia. Dua kekuatan lain sedang mempersiapkan diri dengan cara mereka masing-masing. Vietnam, seperti yang telah disebutkan, sangat percaya diri. Mereka datang dengan status sebagai juara AFF U23 2025 dan pengalaman di Piala Asia U23 2026. Persiapan mereka pun sangat serius. Mereka telah menjalani TC di Uni Emirat Arab, menjajal kekuatan Qatar, dan bersiap melanjutkan TC ke Cina. Vietnam jelas memposisikan diri sebagai penantang utama. Sementara itu, sang tuan rumah, Thailand, memilih strategi yang berbeda, yaitu diam. Media mereka melaporkan tidak banyak membahas persiapan tim sepak bola. Namun ini justru pola yang berbahaya. Dalam beberapa edisi terakhir, Thailand dikenal kerap menyembunyikan kekuatan mereka. Laporan internal menyebut mereka fokus menjalani latihan tertutup, dan sebagai tuan rumah, motivasi mereka untuk merebut kembali status Raja Sepak Bola Asia Tenggara akan berlipat ganda. Menghadapi peta kekuatan yang kompleks ini, Coach Indra Syafri melaporkan telah menyiapkan dua skenario strategi. Satu dengan permainan cepat ala Eropa untuk memaksimalkan potensi pemain diaspora, dan satu lagi dengan skema press tinggi khas gaya main Asia Tenggara yang telah terbukti sebelumnya. Persiapan timnas U23 kali ini adalah sebuah langkah maju yang berani sekali lurus. Pemanggilan pemain diaspora adalah upaya untuk meningkatkan standar dan memperbesar peluang yang juga dilakukan oleh para pesaing kita. Namun, kita harus jujur pada fakta. Strategi efektivitas ini masih bergantung pada hasil negosiasi PSSI dengan klub-klub Eropa. Tanpa izin dari mereka, rencana di atas kertas ini tidak akan berjalan. Reaksi dari negara tetangga seperti Malaysia adalah hal yang wajar dalam sebuah kompetisi. Itu menunjukkan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai ancaman serius, sebuah posisi yang harus kita jaga dengan kinerja di lapangan, bukan hanya dengan klaim di media. SEA Games 2025 diprediksi akan menjadi salah satu turnamen terketat dalam satu dekade terakhir. Indonesia tidak hanya ingin mempertahankan emas, tetapi juga ingin membuktikan bahwa regenerasi sepak bola kita berjalan di jalur yang benar. Bagi Indra Syafri, ini adalah upaya untuk mengukir namanya sebagai pelatih tersukses di era modern. Bagi kita, ini adalah harapan baru yang harus kita kawal dengan ekspektasi yang realistis dan dukungan yang kritis. Kini bola ada di tangan PSSI untuk menuntaskan diplomasi di Eropa dan di kaki para pemain untuk membuktikan bahwa mereka layak atas semua sorotan ini.